bread. Nah, kalau kita beri subjudulnya adalah sebuah undangan yang mengubahkan kehidupan. Apa undangan apa? Nanti kita akan lihat. Tapi sebelumnya saya ingin tanya, siapa di sini yang saudara yang rindu dalam kehidupan saudara? Itu akan jadi kehidupan yang penuh berkemenangan dan saudara akan rasakan Tuhan itu benar-benar setiap hari dekat dengan kehidupan saudara. Bukan kehidupan yang tanpa masalah, tapi di tengah setiap tantangan, setiap masalah, apa yang ada, saudara tahu Tuhan ada beserta dengan saudara. Yang rindu mempunyai kehidupan yang berkemenangan selalu bersama Tuhan, boleh tolong berikan jempolnya. Amin. Ya, amin. Puji Tuhan. Saudara, saya akan mengajak kita baca di dalam ayat yang pertama dalam 1 Raja-Raja 17 ayat 8. Nah, di sini dikatakan, maka datanglah firman Tuhan kepada Elia, bersiaplah pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon, dan diamlah di sana, ketahuilah aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Nah, saudara, pada waktu itu Tuhan berkata kepada Elia, kamu pergi ke Sarfat dan nanti aku akan mengutus seorang janda untuk memberi engkau makan. Saudara, mungkin kita berpikir, kita ini siapa yang dengan segala apa yang kita miliki, segala kekurangan kita mungkin berpikir, aku ini apa bisa ya Tuhan pakai? Apakah aku ini berharga di mata Tuhan? Namun waktu kita membaca ayat ini, kita lihat seorang janda, dan ini bukan janda kaya, tapi janda yang miskin, yang waktu itu punya satu makanan yang terakhir untuk dia olah, untuk jadi makanan, dan setelah itu janda ini rencananya akan meninggal dunia karena tidak ada makanan, karena kekeringan yang besar pada waktu itu. Nah, tapi janda yang serba kekurangan ini Tuhan pilih untuk menjadi agent revival, untuk memelihara kehidupan Nabi Elia. Kalau kita lihat ceritanya di Alkitab, setelah kejadian ini, maka Nabi Elia itu akan pergi menghadapi 450 dan 400 Nabi Baal dan Nabi palsu untuk mengadakan satu revival kebangunan rohani yang besar. Dan lewat yang janda ini yang memberi makan kepada Elia, Tuhan memelihara hidup Elia. Saudara, walaupun status kita, masa lalu kita itu buruk, suram, jangan kecil hati. Semua orang tua, muda, besar kecil, kaya miskin, itu Tuhan dapat pakai. Kalau kita lihat di Alkitab, saudara tahu Saulus. Saulus itu namanya berganti menjadi Paulus setelah bertobat. Apa latar belakang Saulus? Saulus itu adalah orang yang sangat membenci kegerakan Tuhan. Saulus ini memenjarakan orang-orang Kristen, disiksa, dimasukkan penjara, disesa. Tapi orang yang seperti ini Tuhan pakai. Kalau saudara lihat Sakeus, Matius, adalah orang yang kerjaannya setiap hari itu tipu menipu, peras memeras, dan kerjaannya itu mengancam orang, blackmail orang, mungkin membohong, menyuap. Tapi orang yang punya latar belakang sedemikian kotor, Tuhan pilih Matius menjadi salah satu murid Tuhan Yesus. Saudara tahukah Petrus? Petrus itu bukan orang pintar, tapi cuma nelayan yang serba tidak bisa apa-apa. Tapi Petrus ini dengan cara berpikirnya, kalau kita lihat berpikirnya, kalau mau apa-apa, langsung apa, katakan apa. Sangat spontanius. Tapi orang yang serba kekurangan ini, yang tidak punya education tinggi, tapi Tuhan pakai jadi soko guru gereja Tuhan. Tuhan pakai jadi batu karang, yang dimana di atas batu karang ini Tuhan mendirikan gerejanya. Petrus, orang yang tidak terpelajar itu, Tuhan bisa pakai waktu penuh dengan Roh Kudus, bisa berkhotbah, dan ada 3.000 orang, 5.000 orang bisa bertobat. Saudara, di Alkitab itu penuh dengan orang-orang yang tidak punya apa-apa,
tapi mau memberikan hati buat Tuhan, Tuhan bisa pakai menjadi bejana dan menjadi kemuliaan Tuhan itu terjadi lewat hidupnya. Bukan orangnya yang hebat, tapi kita ini seperti bejana tanah liat yang word-nya itu tidak ada word mahal apa-apa. Tapi di dalam bejana tanah liat ini ada harta yang sangat berharga, yaitu Kristus, yaitu keselamatan dari Tuhan. Kalau kita mau memberikan hidup kita yang seperti bejana tanah liat ini dipakai untuk menyimpan atau memberitakan harta yang berharga, yaitu Kristus, maka Tuhan pun bisa pakai hidup kita. Amin, saudara. Hari ini saya mau ajak, saya ingin mengetuk pintu setiap dari kita untuk kita terbuka dan menerima untuk Tuhan bekerja di dalam hidup kita. Kita bisa dipakai oleh Tuhan irrespek seberapa buruknya hidup kita. Asalkan kita bertobat, tanggalkan dosa dan kesalahan kita. Allah itu kasih yang selalu menerima kita, dan He always has a great plan for you and me. Amin, saudara. Nah, janda ini Tuhan lihat hatinya beda. Tuhan lihat hati janda ini adalah hati yang dapat diberkati dan mempunyai hati yang dapat dipakai untuk pekerjaan Tuhan. Karena itu Tuhan menyuruh Elia, go and meet this widow. Lalu kita baca lanjutannya ya. Nah, ayat yang ke-10. Sesudah itu Elia bersiap, lalu pergi ke Sarfat. Setelah ia sampai ke pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu, cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi supaya aku minum. Saudara, air dalam kendi supaya aku minum. Kalau buat kita yang di Amerika, is cheap lah. Gak ada artinya air minum. Karena saudara buka keran pun bisa diminum airnya. Sama seperti di Amerika, di Kanada, di Australia. Di Indonesia mungkin ada harganya. Kita harus beli air aqua atau air isi ulang gitu. Tapi dibuat tapi harganya tetap murah. Namun pada zaman dulu, terutama waktu masa kekeringan, air itu barang yang langka. It's a scarce commodity. Karena air itu sangat berarti, karena sungai pun, bahkan anak sungai pun sudah kering, saudara. Tapi pada waktu itu, Elia datang ke janda itu, tidak kenal loh. Dan negaranya beda. Janda ini perempuan Sidon, bukan orang Israel. Jadi janda ini melihat Elia sebagai orang asing, tidak pernah kenal orang dari luar negeri, lalu datang dan minta air. Tapi janda ini waktu dimintai air, janda ini mau loh memberi kepada Elia. Nah, hari ini saya ingin sharingkan, kalau di dalam hidup kita, setiap kesempatan untuk berbuat baik itu adalah undangan dari Tuhan sebenarnya untuk memberkati kita. Maksudnya apa, Ko Robin? Undangan memberkati kita. Sekarang coba saudara pikirkan begini. Kira-kira ya, Tuhan kita yang begitu majesty-nya, begitu besarnya, membutuhkan janda ini untuk memberi minum Elia atau tidak? Sebenarnya bagi Tuhan untuk mencukupi Elia, hamba Tuhan ini, karena Tuhan kan punya kepentingan untuk memelihara kehidupan Elia. Bagi Tuhan untuk memberkati, mencukupi Elia, itu tidak perlu lewat janda ini. Tuhan loh sebelumnya memberi makan dari burung gagak, dari air di sungai Kerit. Burung gagak itu burung yang pemakan segala. Disuruh bawa roti, padahal gagaknya ini pengen makan, tapi sama Tuhan berkata, kamu tidak boleh makan, harus bawa ini terbang ke Elia, berikan ke Elia. Nurut gagaknya. Dan bagi Tuhan memberkati, mencukupi Elia, itu mudah sekali. Tuhan
Kalau bisa lewat burung gagak, Tuhan bisa pakai Elia, memberkati Elia dengan cara lain. Mungkin bisa aja ada khusus, Elia kamu pergi ke gunung ini. Lalu di gunung itu, di puncaknya tiba-tiba turun mana. Seperti yang waktu zaman Israel, bangsa Israel keluar dari Mesir. Bisa, Tuhan tidak perlu manusia untuk mencukupi Elia. Apalagi minta sama perempuan dari bangsa Sidon, bukan bangsa pilihan Tuhan. Tapi Tuhan menyuruh Elia minta ke janda ini dengan maksud untuk Tuhan memberkati janda ini. Karena Tuhan tahu ini last meal dari janda ini, maka Tuhan ingin memberkati janda ini karena janda ini punya kapasitas hati yang besar. Nah, saudara, kapasitas hati yang besar ini namanya adalah kemurah hatian. Saya ingin sharingkan untuk kita semua itu punya hati yang murah hati. Kalau kita ada kesempatan untuk bisa membagi sesuatu di dalam hidup kita, do it wholeheartedly. Lakukan dengan segenap hati kita. Ada ayat yang saya ingin bacakan, Ibrani 13 ayat 2. Jangan kamu lupa memberi tumpangan kepada orang. Sebab dengan berbuat demikian, beberapa orang dengan tidak diketahuinya telah menjamu malaikat-malaikat. Saudara, Alkitab berkata, kalau kita suka murah hati, memberi tumpangan, sebenarnya kita ini sedang berbuat baik kepada Tuhan. Ada ayat di Matius, ada orang berkata, Tuhan berkata pada orang ini, terima kasih dan terberkatilah kamu, karena saat aku kelaparan, kamu memberi aku makanan. Saat aku tidak ada pakaian, kamu memberikan aku pakaian. Saat aku dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Saudara, lalu orang ini tanya, Tuhan, aku ini tidak pernah kelihatan kamu kekurangan makanan. Kapan ya? Lalu Tuhan berkata, sesungguhnya apa yang kamu lakukan untuk hambaku yang paling hina ini, sebenarnya kamu sedang lakukan untuk aku. Saudara, Tuhan itu melihat setiap kapasitas hati kita. Dan Tuhan melihat dan setiap orang yang murah hatinya, yang hidup bukan untuk hidupnya sendiri, tapi hidup mau membagi dan penuh dengan kemurahan. Orang itu akan terberkati oleh Tuhan. Dan saya ingin kita berpikir lebih dalam. Menjamu atau memberi tumpangan di dalam konteksnya hari ini, itu mungkin lebih daripada sekedar memberikan sesuatu hal yang fisikal. Karena buat kita pada hari ini, orang minta air, minta makan, atau minta pakaian, atau minta tempat tinggal. I think you can do it not too difficult. Kita dapat melakukannya dengan tidak terlalu sulit. Di negara Amerika, saya rasa sama seperti negara Australia. Kalau misalkan kita ada pakaian yang tidak cukup, ya mungkin karena lockdown tambah gemuk gitu ya. Aduh, bajunya nggak cukup lagi nih gitu. Lalu kita beli baju yang lebih besar. Lalu baju yang lebih kecil kita ada dua pilihan. Dengan iman saya kurus. Lalu kita simpan, ternyata setelah berapa tahun belum kesampaian. Nah, atau kemungkinan kedua, kita sumbangkan. Kita bawa ke Salvation Army, bawa ke misalnya ke tempat-tempat yang bisa menerima baju untuk dibagikan ke orang yang membutuhkan pakaian. Saya rasa itu bukan hal yang major, yang sulit untuk kita lakukan. Tapi dalam memberi tumpangan, apa yang sebenarnya itu yang mahal di hidup kita hari-hari ini adalah waktu namanya. Waktu itu adalah sesuatu yang kita ini seperti limited resource pada zaman sekarang. Karena itu banyak namanya instant noodle, instant food. Kalau saudara bisa beli makanan yang cuma masuk di microwave,
itu saudara lebih senang mungkin. Bayangkan ya saudara, seberapa insannya waktu itu. Contohnya gini loh, saudara beli makanan instan yang misalnya makanan di freezer, dikatakan masukkan dalam microwave 3 menit. Berapa dari saudara yang pernah lakukan ini? Saudara masukkan di microwave 3 menit untuk sudah jadi makanan full meal. Lalu waktu 3 menit saudara tunggu di depan microwave itu, rasanya lama sekali. Nah, sebegitu berharganya waktu itu di dalam hidup kita hari ini. Tapi hari ini sebenarnya di dunia ini banyak orang yang membutuhkan tumpangan hati. Sebanyak orang yang kecewa hidupnya. Banyak orang yang kehilangan arti kehidupan. Banyak orang yang merasa kesepian di dalam hidupnya. Banyak orang yang terikat dengan ikatan-ikatan dosa, ikatan pornografi, ikatan obat-obatan, minuman keras, dalam pergaulan yang jahat. Orang-orang di sekitar kita semakin banyak yang stres karena masalah keluarga, mereka yang terikat dalam okultisme, semakin banyak orang yang terikat dan masuk di dalam seperti spiral kehidupan yang menekan mereka makin lama makin ke bawah. Nah, setiap orang-orang itu membutuhkan namanya tumpangan hati. Dan jawaban dari setiap hal yang menarik orang ke bawah itu hanya ada ditemukan di dalam Tuhan Yesus. Tontonan, refreshing lewat nonton, itu tidak bisa menyembuhkan. Makanan tidak bisa menyembuhkan. Rekreasi tidak bisa menyembuhkan. Only when they meet Jesus, their problem can be lifted up. Nah, kalau hanya Yesus jawaban dari masalah yang orang zaman ini semakin banyak, semakin membutuhkan, semakin terlibat dan mereka membutuhkan Yesus. Dan tidak pernah akan ada kehabisan. Karena Alkitab berkata, Tuhan Yesus berkata, lihatlah ladang yang telah menguning siap untuk dituai. Berarti semakin hari akan semakin banyak orang yang membutuhkan Tuhan Yesus. Tidak akan pernah ada harinya di mana kita ini rasanya sudah seluruh Amerika sudah kita ajak ke CG. Tidak ada lagi yang butuh Tuhan Yesus. Lalu tidak ada lagi akan ada seperti misalnya kita merasa rasanya semua orang yang aku kenal sudah kenal Tuhan Yesus dan sudah bahagia di dalam Tuhan. Tidak akan pernah ada kejadian itu sampai menjelang Tuhan datang nanti. Karena tuaian itu akan selalu banyak. Problemnya adalah penuai itu kurang. Dan saudara dan saya hari ini diundang menjadi penuai-penuainya Tuhan. Dan untuk menjadi penuai-penuainya Tuhan, kita butuh punya kapasitas hati yang namanya suka memberikan tumpangan hati. Suka membagi hidup kita untuk membuat orang lain itu bisa kenal Tuhan Yesus. Bukan kita targetnya itu hanya sekedar menghibur, hanya sekedar membuat happy, tapi kita harus kenalkan esensi utama yang mengubahkan orang itu hanyalah saat orang tersebut mengenal Tuhan Yesus. Amin, saudara. Nah, hari ini saya mau ngajak untuk kita bisa punya hati yang murah hati seperti janda ini. Waktu dimintai air minum oleh Elia, janda ini memberikan dengan murah hati. Karena inilah juga esensi dari Bapa kita di surga. Hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapakmu adalah murah hati. Amin, saudara. Nah, ayat berikutnya. Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi. Elia ini berseru lagi. Cobalah ambil juga bagiku sepotong roti. Saudara, kalau kita lihat di sini, Elia ini kok tidak tahu aturan ya. Sudah airnya itu jarang. Bahasa Surabaya jarang itu. Jarang itu artinya scarce. Jadi sudah air itu berharga sekali zaman itu. Sudah diambilkan, lagi diambil loh. Jadi belum dikasih. Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi, cobalah ambil juga bagiku sepotong roti.
Jadi Elia ini seperti minta hati dikasih lempela misalnya. Tapi sebenarnya ini adalah undangan Tuhan untuk memberkati perempuan ini. Lalu waktu perempuan ini ditanya demikian, ayat 12 sangat menarik saudara. Dikatakan di sini, perempuan itu menjawab, demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api, kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku, dan setelah kami memakannya, kami akan mati. Kita berhenti sebentar di sini. Saya ajak untuk kita berpikir dan berusaha memahami ayat ini lebih dalam. Kalau kita lihat di ayat 12, di screen yang saya sharing ini, yang warnanya oranye, itu ada 4 kata. 4 kata ini sekarang, kemudian, setelah, akan. Kata ini seperti kata yang termasuk di dalam proses, dalam sebuah fungsi dan proses. Jadi sekarang aku sedang kenapa, kemudian aku akan apa, setelah itu aku akan ngapain, dan akibatnya aku akan begini. Yang janda ini ungkapkan adalah sebuah proses standar kehidupan sebagian besar manusia. Roda kehidupan itu adalah seperti yang janda ini ceritakan dan ungkapkan. Aku hidup untuk bekerja. Aku sedang mengumpulkan kayu api. Setelah ini aku akan makan. Setelah makan aku akan memberi makan kepada anakku. Lalu setelah itu aku akan mati. Saudara, setiap orang yang hidupnya berfokus pada diri sendiri, itu akan selalu berada di dalam cycle ini. Cycle-nya apa? Yaitu kalau bayangkan ya, kalau kita bayangkan kita ini hidup tidak pernah mikirkan orang lain. Coba ini sekilas kita pikirkan tentang hidup kita. Andai kata kita tidak mikirkan apa-apa kecuali kehidupan kita. Yang kita pikirkan bagi orang yang mungkin belum menikah, kira-kira aku bisa pacaran dengan siapa ya? Oh, yang itu cantik. Mungkin aku mau mengejar dia sebagai pacarku. Lalu yang sudah menikah atau akan menikah berpikir, nanti waktu hari nikah saya pilih vendor yang mana ya? Yang sudah menikah berpikir, nanti aku punya anak berapa? Lalu yang sudah punya anak, aku masukkan di sekolahnya yang mana? Yang sudah punya anak remaja nanti akan berpikir, nanti anakku kuliahnya di mana? Lalu yang sudah punya cucu, pikirnya bagaimana supaya cucuku bahagia, belikan kado apa ya waktu ulang tahun. Waktu kita sudah tua sekali, kita akan berpikir, nanti aku supaya sehat, tidak sakit rematik, aku minum vitamin apa ya. Saudara, kehidupan manusia, kalau kita berpikir hanya dari segi life cycle manusia, sekilas seluruh orang manusia itu akan berpikir di dalam cycle yang sama. Cuman bedanya sekarang kita umur berapa. Dan kehidupan itu akan berputar terus demikian. Seperti kalau saudara lihat film Lion King, ada lagu The Cycle of Life gitu kan. Jadi selalu ada seroda kehidupan itu berputar. Dan hari ini saya ingin sharingkan ada satu kabar baik. There is more than this life cycle for every Christ follower. Bagi setiap pengikut Kristus, ada sesuatu yang lebih yang Tuhan berikan selain daripada life cycle yang kita jalani. Kita tetap jalani life cycle kita. Yang kerja, saudara harus kerja jadi karyawan yang terbaik. Ya, kalau seperti tadi selfie sharing, sudah kerja 7 tahun dan customernya happy, that's a good Christian. A good Christian selalu jadi garam dan terang tempat di mana Tuhan tempatkan dia. Yang jadi housewife
miliki keluarga yang bahagia, rumah yang rapi, suami yang bahagia, anak-anak yang ditumbuhkan dengan baik, yang punya usaha sendiri. Go and make profit as high as you can, dan bangun usaha dengan sebaik mungkin, struktur fundamental yang sebaik mungkin. Apapun yang kita kerjakan di dalam life cycle kita, kerjakan itu dengan sebaik-baiknya. Tapi hari ini saya mau nyampaikan ada satu undangan Tuhan yang akan mengubahkan hidup setiap anak Tuhan yang mengambil undangan ini, yang akan membuat kita bukan hanya menjadi excel di life cycle kita, tapi ada sesuatu yang lebih yang menjadi perbedaan antara kita dan dunia. Apa undangannya? Yang siap untuk mendengarkan undangan Tuhan, boleh berikan jempolnya lagi. Amin. Siap? Oke, kita lanjutkan ya ayatnya. Ayat 13. Tetapi Elia berkata kepadanya, janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan. Nah, lihat saudara, Elia ini menghargai dan Tuhan pun menghargai life cycle yang kita hadapi, yang kita punya. Tuhan itu tidak anti kerja keras. Tuhan itu tidak anti untuk kita berusaha semaksimal mungkin dengan apa yang menjadi tanggung jawab kita. Go and do it well. Tapi ini undangannya. Tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku. Kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Saudara, di sini Elia memberikan sebuah undangan untuk kita memiliki kehidupan lebih besar daripada roda kehidupan orang di dunia pada umumnya. Undangan itu adalah undangan untuk memprioritaskan Tuhan jadi yang pertama di dalam hidup kita. Kok kita bisa tahu menjadi prioritas utama? Kalau kita lihat ayat ini lagi, sebenarnya ayat ini yang Elia katakan kepada janda ini tidak hemat energi dan tidak hemat waktu. Bayangkan ya saudara, Elia ini berkata kepada janda ini, kamu pulang, ambil tepung sedikit, ambil minyak sedikit, masak itu jadi roti. Kita harus nungguin rotinya itu matang. Lalu setelah matang, bawa dulu kepadaku. Baru setelah itu, kamu pulang lagi dengan sisa tepung yang ada, baru kamu buat untuk kamu dan bagi anak kamu. Saudara, kalau mau ngomong praktisnya ya, kenapa Elia tidak dengan mudah Elia berkata gini, kamu pulang, ambil semua tepung yang masih sisa, ambil semua minyak yang masih sisa, lalu kamu buat jadi roti, lalu kamu udah jadi rotinya, kamu iris sedikit, dan bawa kepadaku. Kan lebih praktis kan? Tapi Tuhan itu memberitahu kepada janda ini sebaliknya. Buat dahulu, jadi dulu, berikan dulu, baru kamu lakukan apa yang menjadi rencana yang kamu mau lakukan. Artinya di sini Elia dan Tuhan mengajarkan kepada janda ini prioritas kehidupan. Prioritas kehidupan itu berarti kita menaruh Tuhan jadi yang nomor satu di dalam hidup kita. Ibaratnya kalau kita naik pesawat, saudara tahu kalau kita naik misalkan first class gitu ya, itu kalau misalnya zamannya ada A380 gitu, yang double decker. First class itu selalu naiknya di lantai yang atas. Lalu first class itu di paling depan ada tirainya. Orang yang di ekonomi, kita tidak bisa lihat-lihat gitu, begitu lihat-lihat sedikit langsung ditegur. Silakan sir, kembali ke kursi kamu gitu. Nah, karena orang first class itu ada posisi sendiri yang di depan. Nah, Tuhan itu ingin mengajarkan kepada kita caranya kita menyembah Dia dengan kita menaruh Dia menjadi prioritas hidup kita.
Tuhan itu bukan menjadi sebagian dari apa yang kita pikirkan, apa yang kita lakukan. Kalau masih ada sisa kita potong, kita beri buat Tuhan. Tapi Tuhan itu mau menjadi the first and the foremost, tempat yang pertama dan terutama di dalam hidup kita. Yang percaya dan setuju berikan jempolnya. Saudara, Tuhan ingin kita ini menaruh dia jadi nomor satu. Dan kalau kita lihat di Alkitab, waktu Tuhan mengajarkan bangsa Israel, Tuhan itu mengajarkannya selalu Tuhan itu jadi yang prioritas. Contoh, waktu dalam perpuluhan, waktu petani mendapat hasil, Tuhan berkata, ambillah 1/10 hasil ladangmu yang terbaik, yang pertama-tama kamu bawa dan berikan itu kepada Tuhan. Bukan kalau masih ada sisa gandum dikit-dikit, bawa ya ke rumah Tuhan. Alkitab tidak berkata demikian. Tapi Alkitab berkata, waktu kamu panen, 1/10 yang pertama berikan kepada Tuhan. Kalau kamu punya kambing domba yang mau dipersembahkan, ambil yang tidak bercacat, yang tidak ada corengnya, the best of the best. Tuhan, kalau ini dijual harganya bisa double dari domba-domba yang lain. Tapi Tuhan berkata, no, give the best. Nah, di perjanjian lama Tuhan juga berkata, anak sulung, anak yang paling pertama, itu adalah hak Tuhan. Dan di perjanjian baru, kalau kita membaca ayat yang sering kita baca, dikatakan, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Kalau kita lihat ayat ini, ada satu kata yang meloncat, namanya kata dahulu. Dahulu artinya yang terutama. Kita cari kerajaan Allah dan kebenarannya. Tuhan di dalam hidup kita itu bukan jadi bagian yang sisa. Tapi Tuhan ingin kita berikan perhatian yang terutama dan yang terbaik dahulu. Amin, saudara. Lalu kita berkata, oke lah. Lalu kalau memang aku berikan yang terbaik, semua yang fokus utama untuk Tuhan, ya aku kan waktunya nggak ada. Misalkan kalau hari ini misalnya Pak Surya kirim WA ke saya, ini ya ada jiwa baru di LA, tolong follow up, tolong temani ya, ini baru tiba di LA. Lalu saya pikir, saya ini waktunya loh kan tidak ada, kan nanti saya harus masak, harus bersihin rumah, harus antar anak sekolah, saya harus bekerja, mana ada waktunya. Lalu saya ada, ini ayo siapkan lagu ya untuk CG malam ini. Ya tapi kan aku harus ada tugas sekolah. Saudara, kita dapat berpikir secara daging, kita berkata, kalau aku memberikan waktuku untuk Tuhan, pasti aku akan kehilangan waktu yang aku miliki. 24 jam yang aku miliki ini, kalau aku bagi buat Tuhan, misalkan Anda kata secara kita bisa bagi itu secara waktu lah misalnya. Andai kata 2 jam aku pakai untuk menemani, untuk memfollow up jiwa-jiwa baru di CG di USA. Aku kan sisanya 22 jam. Ya aku ini loh 24 jam ini sudah tidak cukup waktuku. Mana mungkin aku bisa berikan lagi 2 jam lagi. Nah, I understand. Dan Tuhan pun so understand dengan apa yang kita pikirkan. Karena itu kalau kita lihat ayat yang tadi kita baca, dalam 1 Raja-Raja 17 ayat 13, dikatakan, tetapi Elia berkata kepadanya, kepada janda itu, janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan, dan seterusnya. Kenapa Elia berkata kepada janda ini, jangan takut? Karena Tuhan mengerti apa yang kita pikirkan. Tuhan itu bukan Tuhan yang hanya sekedar menuntut. Tuhan itu adalah Allah yang bahkan mengasihi hidup saudara dan saya lebih daripada kita
mengasihi diri kita sendiri. Tuhan itu sangat peduli akan hidup kita, akan masa depan kita, akan apa yang kita kerjakan itu sangat tahu. Bahkan Alkitab berkata, rambut di kepalamu itu jumlahnya berapa. Tuhan tahu, kita pun tidak tahu, tapi Tuhan tahu. Dan Tuhan tahu apa yang jadi jalan pikiran janda itu. Karena itu normal bagi manusia berpikir secara daging. Kalau khawatir, kalau aku taruh Tuhan jadi yang prioritas, aku akan kehilangan dan rugi. Nanti aku tidak cukup waktu. Waktuku akan tersita banyak, pekerjaanku terganggu, sekolahku terganggu, dan sebagainya. Namun, hari ini ada good news-nya. Setiap undangan Tuhan untuk kita menaruh Dia menjadi yang prioritas yang pertama, itu Tuhan lakukan itu dengan Dia tidak pernah punya maksud untuk mengambil dan merugikan. Tapi sebenarnya setiap undangan daripada Tuhan itu untuk membuat kita menjadi a better person dan kita terima kepenuhan berkat dari Tuhan. Yohanes 10 ayat 10 itu ada dua bagian. Bagiannya iblis, bagiannya Tuhan. Bagian iblis itu apa yang iblis lakukan, itu Tuhan telanjangi dengan sebegitu rupa. Dikatakan iblis datang untuk mencuri, membunuh, membinasakan. Berarti Tuhan itu mengungkapkan setiap apapun yang iblis lakukan di dalam hidup kita, apapun yang dosa kerjakan dalam hidup kita, itu sifatnya itu selalu take, mengambil untuk mencuri kan take kan, by force, mencuri, membunuh, dan membinasakan. Ini pekerjaan iblis. Dan Tuhan tidak pernah bekerja dengan efek yang sama dengan si jahat. Akan selalu kebalikannya. Ayat yang B itu berkata, aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Saudara, kalau Tuhan memberikan undangan untuk menaruh Dia, jadi untuk kita dapat menaruh Dia menjadi yang prioritas dalam hidup kita, itu merupakan undangan untuk kita punya hidup. Dan hidup yang kita hidupi ini adalah hidup dalam kelimpahan. And I'm not talking about material prosperity. Karena Pastor Philip sering mengajarkan kepada kita semua, bukan? Berkat materi itu adalah berkat yang paling murah di dalam kerajaan surga. Mudah sekali buat Tuhan itu memberkati. But there are so much more than material blessing. Kalau kita hidup keluarga penuh damai sejahtera, bukankah itu berkat dari Tuhan? Kalau saudara hidup bisa mengampuni orang yang mengecewakan hidup saudara, saudara bisa let it go, dan saudara bisa lepaskan pengampunan, saudara bisa terus hidup dalam kasih. Bukankah itu berkat dari Tuhan? Kok saudara saudara punya pasangan hidup, saudara dapat berjalan ke shopping mall, menggandeng pasangan saudara, bukankah itu berkat dari Tuhan? Kalau saudara punya buah-buah roh, hati yang lemah lembut, sukacita, penuh dengan kasih kepada semua orang, dan saudara rasakan orang-orang mengasihi hidup saudara, bukankah itu namanya hidup yang berkelimpahan? Ada orang bisa beli kasur ribuan dolar, tapi tidak bisa tidur karena menangis waktu tidur, karena sedih, karena keluarganya broken. Saudara, hidup dalam kelimpahan itu maknanya sangat dalam dan tidak dapat dibeli dengan segala usaha manusia. Hidup dengan segala kelimpahan itu hanya dapat kita dapatkan di dalam Tuhan. Amen. Dan kita hanya bisa mendapatkan itu kalau saudara dan saya mengambil undangan yang Tuhan berikan hari ini. Undangan yang sama yang Elia berikan kepada janda di Sarfat ini. Give first your first loaf of bread. Berikan dahulu sepotong roti bundar kecil itu kepada aku atau kepada Tuhan.
part of life priorities yang kita berikan bagi Tuhan ini sebenarnya adalah jalan untuk kita mempunyai hidup yang berarti dan kelimpahan di dalam segalanya. Hari ini saya mau ajak, mari kita rethinking our life priorities. Apakah kita taruh Tuhan itu jadi seperti a part of our life, ataukah kita taruh Tuhan itu jadi yang utama di dalam hidup kita, dan seluruh hidup kita itu mengikuti Tuhan. Caranya masih gini, kalau Tuhan sebagai part of life, itu seperti kita buat roti yang besar, namanya roti ini adalah hidupnya Robin. Lalu hidupnya Robin ini, ya kalau ada bagian dikit, saya potong, ini Tuhan, ini buat Tuhan ya, wah ini buat Tuhan. Yang ngatur siapa? Yang ngatur saya potong, saya berikan buat Tuhan. Tapi kalau kita taruh Tuhan jadi yang nomor satu, kita ambil roti yang buat Tuhan dulu, kita buat, lalu kita berikan buat Tuhan. Sisanya itu baru kita lakukan. Nah, sisa itu kan ngikuti apa yang pertama yang kita berikan. Kita misalnya ada 100 gram, kita ambil 20 gram, 80 gram itu kan ngikutin karena diambil 20, diambil 30, sisanya 70. Artinya hidup kita itu kita lakukan to follow Christ sebagai pemimpin kita. Bukan kita yang ngatur Tuhan dan kita berkata, hari ini aku mau lakukan ini buat Tuhan, aku mau ini. Tapi kita taruh Tuhan yang nomor satu, dan seluruh hidup kita ikuti Dia. Nah, saudara, kalau kita lakukan Tuhan, kalau kita lakukan hal ini, kita terima undangan ini, ada sesuatu yang akan beda. Yang beda apa? Ayat 14 ya, kita lanjutkan. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang, sampai pada waktu Tuhan memberikan hujan ke atas muka bumi. Saudara, kalau di ayat ini yang Tuhan berkata, tepung itu tidak akan habis, minyak itu tidak akan berkurang. Di dalam perjanjian lama, kalau kita artikan tepung atau roti, itu diartikan seperti firman Tuhan. Dan minyak itu diartikan pengurapan Roh Kudus. Tuhan akan memberikan kita pembukaan firman Tuhan dan pengurapan roh yang ekstra saat kita mempunyai hidup untuk dibagi kepada semua orang, dan kita menaruh Tuhan jadi prioritas. Itu akan ada satu firman dan pengurapan Tuhan yang diberikan ekstra saat hidup kita itu tidak berpusat pada diri kita sendiri. Tuhan akan menitipkan pengurapan dan pembukaan firman ini untuk supaya kita memampukan kita melayani Dia dengan jauh lebih efektif. Kalau misalkan ibaratnya soldier, tentara itu akan selalu di-equip dengan komandannya, dengan segala perlengkapan yang ada yang paling mutakhir pada zaman itu, supaya dapat menjadi prajurit yang paling efektif, paling berfungsi. Demikian juga di dalam hidup kita. When we serve God, when we give our hearts to Him, untuk melayani setiap orang-orang yang membutuhkan kasih Tuhan, maka kita akan lihat hati kita, pengurapan kita, the way hati kita merespon terhadap seluruh sekeliling kehidupan kita, Tuhan itu akan ubahkan. Akan ada anointing Tuhan, itu Tuhan berikan bagi setiap orang yang mau menerima undangan ini. And that anointing itu akan membuat kita menjalani hidup kita bukan dengan kekuatan kita sendiri. Di dalam firman Tuhan berkata, saat Roh Kudus turun dan bekerja dalam hidup kita, Dia akan memberitahu bagaimana kita dapat memberi jawab bagi semua orang. Kita akan memberikan dapat kata-kata hikmat, cara Tuhan memimpin,
di dalam hidup kita itu akan menjadi sesuatu yang beda. Nah, saudara, tepung dan minyak itu tidak akan habis. Amin. Nah, yang terakhir dikatakan di sini, lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Tepung dalam tempayan itu tidak habis, minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang, seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaran Elia. Saudara, yang Elia katakan ini adalah firman Tuhan. Dan firman Tuhan itu selalu sama, dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Tentu saja kita tidak artikan perjanjian lama secara hurufiah. Oh, berarti kita ada beli bogasari, lalu tidak habis-habisnya gitu ya. Lalu kita punya beli minyak bimoli, ternyata tidak habis dituang gitu. Kita tidak artikan demikian, tapi kita melihat bagaimana sikap hati janda ini untuk menaruh Tuhan jadi prioritas hidupnya. Sekarang saya ajak untuk kita go a little more deeper. Kita bisa bertanya, oke, Kak Robin, saya mau taruh Tuhan jadi prioritas di dalam hidup saya. Sekarang aplikasinya apa? Kalau tadi kan pesawat, kalau prioritas itu first class di depan gitu. Kalau bangsa Israel hasil panen pertama atau anak sulung. Apa dalam hidupku caranya aku taruh Tuhan jadi yang nomor satu, itu aplikasinya apa? More than ministry, lebih daripada pelayanan atau segala apa yang kita lakukan untuk CG, untuk gereja. More than anything, yang terutama, kalau engkau menaruh Tuhan jadi yang nomor satu dalam hidupmu, milikilah saat teduh prime time dengan Tuhan. Saat kita berhubungan dengan Tuhan, saat kita doa, baca Alkitab, mendengarkan firman Tuhan, jangan berikan waktu sisa. Jangan berikan kalau sempat, kalau tidak ngantuk, kalau movie-nya sudah selesai, kalau anak saya sudah tidur dan tidak rewel, kalau saya tidak diajak teman pergi, kalau, bukan kalau, tapi walaupun aku capek, aku akan berikan waktu untuk Tuhan untuk berdoa. Walaupun ada ini, ada itu, ada ini, ada itu, I will make the best time untuk aku punya waktu pribadi one on one dengan Tuhan. Milikilah waktu untuk kita bisa duduk diam, mendengarkan Tuhan berbicara di dalam hidupmu, dan milikilah waktu untuk kita bisa menyembah Dia secara pribadi. Menyembah Dia secara pribadi, kita bisa berdoa, kita bisa menyanyi, menyembah Dia secara pribadi. Dan ini yang Tuhan cari. Ada Maria, ada Marta. Maria waktu itu, waktu Tuhan datang ke rumah Marta dan Maria, Maria itu duduk diam di bawah kaki Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus berkata tentang Maria, Maria telah mengambil bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Saudara, duduk diam di bawah kaki Tuhan, punya saat teduh yang baik. Waktu-waktu saudara bisa pilihlah. Mungkin ada orang yang kerjanya pagi, shiftku mulai jam 4 pagi. Masa aku bangun jam 2 pagi untuk saat teduh ya? Saudara, setiap orang mungkin punya cycle of time-nya beda-beda. Tapi yang terutama, carilah waktu di mana engkau dapat berikan waktu itu tanpa banyak gangguan, tanpa banyak orang yang telepon sana, telepon sini, dan sebagainya. Di hari-hari saya, misalkan sudah lewat jam 9.30 itu selalu telepon tuh banyak, urusan kerjaan ya, telepon ini. Kalau saya mulai saat teduh baca Alkitab itu jam 9:30, pasti saya tidak bisa terlalu konsentrasi. Saya biasa saat teduh itu pagi-pagi sebelum anak-anak bangun untuk pergi ke sekolah. Saya biasa saat teduh berdoa dahulu dan baca Alkitab.
Biasanya waktu-waktu itu, waktu saya sendirian, nggak ada telepon, anak-anak belum bangun, waktu itu Tuhan itu berbicara itu dengan lancar sekali. Nah, saudara, milikilah jam-jam itu. My time is early in the morning. Yours may be late night when the children already go to bed. It's okay. Go as long as you got a prime time with the Lord. Dan itu namanya prioritas. Lalu apalagi, milikilah waktu dan kehausan untuk menyerap firman Tuhan. Kita ini bersyukur loh ada di gereja Mawar Sharon. Gereja yang penuh dengan makanan firman Tuhan. Dan makanan firman Tuhan itu lebih dari buffet, saudara. Kalau saudara pergi ke buffet, all you can eat, saudara mau boleh makan sampai kenyang apapun, ya sudah. Tapi kadang-kadang ada time-nya kan. Zaman sekarang, kalau nggak salah, kalau di Australia ada time-nya, saudara. 90 menit atau 60 menit, saudara makan harus keluar. Kenyang nggak kenyang, kalau saudara belum kenyang pun harus keluar. Tapi di tempat kita, firman Tuhan begitu limpah. Milikilah kehausan akan firman Tuhan. Kalau hari Minggu, Pastor Philip bawakan firman kitab Roma, 5-5-nya beda. Ikuti semuanya. Jangan cuma satu ibadah ya sudah, satu kali. Kalau hari itu belum sempat, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, dengarkan terus. Dan punyalah haus dan lapar untuk menyerap. Seperti spon yang selalu siap untuk nyerap. Saudara, kalau spon yang murah, itu kalau saudara beli yang murah, itu tingkat serap airnya itu tidak banyak. Tapi kalau saudara beli yang kalau di Indonesia itu ada namanya mereknya Kanebo. Kanebo itu begitu ada, kalau misalnya saudara pergi ke Pasar Atom gitu ya. Pasar Atom itu kayak pasar grosir di Surabaya. Saudara itu biasanya ada orang salesman jual. Mari ibu-ibu, bapak-bapak, mari ke sini, saya punya lap ajaib. Ini lap ini saya celupkan ke sini, air 1 ember jadi serap semuanya. Itu spon yang mahal, lapnya mahal. Nah, saudara, milikilah hati seperti Kanebo itu. Jadi dimasuki firman Tuhan itu welcome always. Dan selalu nyerap, selalu bertumbuh. Ini yang namanya kita taruh Tuhan jadi yang priority dalam hidup kita. Saat kita lakukan ini, maka yang kedua akan mudah. Have a heart for revival in the land. Ini aplikasinya untuk kita taruh Tuhan jadi yang nomor 1 dalam hidup kita. Have a burning desire untuk melayani Tuhan. Kalau leader saudara berikan kontak untuk saudara kontak, itu berarti itu kesempatan buat Tuhan memberkati hidup saudara. Kontaklah, temani jiwa baru itu, ajak ke CG sampai ikut. Saudara, have a heart of revival. Kalau saudara boleh tanya kepada leader saudara, apalagi ya yang saya bisa bantu buat CG? Apa yang bisa saya doakan? Nah, saudara, saat kita punya hati untuk revival, maka Tuhan akan bekerja di tempat di mana engkau ada. Saat saudara punya hati untuk murah hati, jadi tumpangan hati kepada orang-orang di sekitar saudara. Saudara berikan care dan empati kepada yang memerlukan. Kalau saudara lihat ada orang yang membutuhkan doa dalam masalah, saudara bisa berkata, "Can I pray for you, sir? Can I pray for you, my friend?" Saudara, saat saudara punya hati demikian, maka hati itu akan dibakar oleh Tuhan menjadi revival yang menyala-nyala, and you will not be alone. Engkau tidak akan sendirian terbakar dengan api Tuhan. Saat engkau meresponi dan memberikan hati untuk melakukan jadi agent revival bagi Tuhan di tempat di mana engkau ada, kebanyakan ada di LA. Saat engkau meresponi, maka Tuhan pun akan mengirim orang-orang yang sama terbakarnya dan akan menjadi satu api Allah yang besar, dan revival itu akan terjadi, and sooner or later akan ada GMS di kota
tempat Anda tinggal sekarang. Yang percaya boleh berikan jempolnya. Saudara, kalau saudara meresponi ini, saudara akan melihat there is more in the life than the life cycle that most people have in the world. Ada sesuatu yang lebih yang Tuhan sudah siapkan bagi orang-orang yang memberikan the first love of bread bagi Tuhan. Saudara, firman Tuhan sudah selesai. Saya ingin bagikan kesaksian hidup saya dan istri sedikit saja. Yang saya berharap saudara bisa melihat ini hanya sebagai pattern. Tapi don't settle di sini. I pray Tuhan kerjakan yang jauh lebih besar di Amerika. Amin. Nah, saudara, saya dan istri berasal dari Surabaya. Waktu di Surabaya kami dalam pengembalaan di CG di Surabaya. Waktu itu Pak Iyo jadi gembala CG kita, dan saya waktu itu kami berangkat ke Australia tahun 2016. Lalu kami missing suasana CG itu, dan kami merasa kalau ada CG di Sydney itu akan jadi enak ya, kayak suasananya akan seperti suasana CG di Surabaya. Akan ada, pasti juga akan banyak jiwa-jiwa akan datang kepada Tuhan. Lalu pada waktu itu kami bertanya kepada pemimpin gereja. Waktu itu ada Pastor Yusuf Sutanto, lalu ada Pak Yohanes, dan setelah beliau berdiskusi, lalu saya masih ingat waktu itu saya ditraktir Pak Iyo di Bon Ami yang di Cempaka itu. Kita berdua di Bon Ami di Cempaka itu. Lalu kita ngomong-ngomong tentang CG. Waktu saya lagi pulang ke Indonesia setelah kurang lebih 1 tahun saya sudah pindah ke Sydney. Lalu setelah itu para pemimpin gereja kita mengatakan oke, go dan buat CG, dan setelah buat CG nanti kami akan suplai bahannya gitu. Lalu kita mulai buat CG, dan setiap kali ada masalah, ada apa, kita selalu tanya kepada pemimpin. Waktu itu sebelum sehari ini kita ada di bawah regional Jatim ya, dengan Pastor Sam dan Pastor Lani. Tapi waktu awal-awal Pak Iyo dan Cilipi itu membimbing kami. Lalu waktu itu kita mulai mengadakan CG dan mulai streaming di rumah. Nah, ini saya sharingkan foto yang pertama waktu di rumah. Nah, saudara, ya ini yang pertama di rumah. Waktu itu di rumah kita bilang, oke, ayo kita CG hari Jumat dan hari Minggu kita streaming di rumah. Nah, ini di rumah ruangan yang paling besar di tempat kita ya cuman garasinya. Lalu ini ada kursinya ini loh cuman $2. Saya beli di Salvation Army, bukan kursi baru. Cuman ada 2 yang paling bagus ini. Saya berkata kursi ini 2 orang yang pertama kali datang pasti boleh dapat yang kursi yang VIP ini gitu. Tapi nggak ada yang mau ya, soalnya biasanya ketiduran kalau duduk yang di sini tengah-tengah ibadah ketiduran gitu. Nah, lalu akhirnya kita mulai. Lalu kita ada anak-anak juga, anak kita berdua dan ada 2 anak lain. Istri saya mulai Eagle Kids. Namanya bukan Eagle Kids, tapi kita ada bahan waktu itu dari Eagle Kids. Lalu kita sharingkan ini, dan ini suasananya gitu. It's nothing fancy. Tempatnya ini tempat kerja kita. Jadi waktu kan saya kerja di bidang IT. Jadi waktu Jumat malam, Sabtu itu kita taruh semua barang-barang kerjaan di mobil satunya sampai penuh. Lalu mobil satunya kita pakai untuk jemput orang di train station. Karena rumah kita sekitar 1,5 jam dari kota gitu. Lalu kita lakukan ini. Yang datang tuh ya nggak banyak loh. Kadang-kadang nggak ada yang datang 1 orang pun. Tapi we just have a heart for the revival. Kita cuman berdoa, Tuhan, aku mau berikan yang roti bundar kecil ini buat Tuhan gitu. Lalu Tuhan tambahkan beberapa orang yang mau tertanam. Dan 2017, sedikit beberapa bulan kemudian, kursinya agak ganti, saudara. Waktu itu ada hotel lagi renovasi, saya beli kursinya. Cuman $20. Bukan baru ya, saudara. Lalu lumayan, tapi yang datang ya nggak banyak.
Kita pikir kapan ya bisa 25, kapan bisa 25, yang datang itu 10, 15 apa gitu. Nah, lalu setelah beberapa bulan kemudian kita mendapat kesempatan untuk sewa di kota, sewa di city, jadi nggak usah traveling jauh lagi ke rumah kita sewa satu ruangan selama 2 jam hari Minggu. Nah ini tahun 2018. Jadi kita beres-beres ruangan, lalu setelah selesai kita bereskan lagi kembali ke tempatnya semula. Jadi ada perusahaan menyewakan meeting roomnya untuk hari Minggu gitu. Nah, lalu kalau kita lihat di sini anak-anaknya sudah mulai bertambah ya. Tadinya kan 4 orang gitu. Sekarang sudah mulai beberapa anak. Udah istri saya waktu sharing. Nah, saudara, waktu ini kurang lebih 6 bulanan pemilik yang kita sewa ini berkata kita mau keluar dari gedungnya. Jadi kamu tidak bisa sewa lagi. Akhirnya kita pindah ke satu tempat lain. Kali ini permanen. Permanen kita sewa di tempat ini tapi masih sharing dengan 3 tenant lainnya. Nah, waktu itu mulai ada usher, departemen-departemen, mulai ada baptisan air di tempat ini, kurang lebih tahun 2019. Nah, di tempat inilah yang waktu itu Pastor Philip berkenan datang dan pertama kali meresmikan GMS Sydney. Nah, selang berapa bulan kemudian, 2 tahun kemudian setelah kita menempati tempat ini, yang kita tempat ini kan sublease. Jadi ada satu perusahaan yang leasing the whole floor, lalu dia pakai satu ruangan, ada tenant lain, ada kita. Lalu leasingnya habis dan dia berkata sama kita, Robin, kita kan mau keluar dari gedung ini. Kamu mau tidak saya kenalkan ke pemilik gedung supaya kamu bisa nyewa the whole floor. Jadi nggak cuma satu bagian dibagi 3 tenant. Oke, kita ketemu dan pemilik gedungnya pun juga baik sekali, sama seperti yang kita sewa ini pun juga baik. Akhirnya kurang lebih 1 tahun yang lalu kita menyewa the whole floor. Jadi satu lantai di dalam satu gedung itu kita sewa untuk gereja dan kita bisa renovasi, dibuat layoutnya itu seperti layout untuk gereja. Karena kalau yang ini kan karena kita harus sharing, jadi kita harus layoutnya apa yang semua kan harus bagi dengan orang lain. Tapi kalau renovasi full, kita bisa set ruangan Eagle Kids di mana, ruangan pastoral di mana, ruangan multimedia di mana gitu. Nah, tepat setahun yang lalu kita renovasi. Nah, hari ini inilah tempat gereja kita yang hari ini gitu. Jadi ini suasana waktu PAW. Nah, kalau saudara lihat yang di tengah ini ya, yang di tengah yang pakai kacamata ini namanya Daniel. Daniel ini salah satu orang yang pertama datang ke garasi rumah kita. Daniel ini jemaat di GMS Surabaya Barat sebelumnya. Jadi dulu pernah ikut AOG di GMS Surabaya Barat, sekolah di Australia. Waktu itu Daniel mulai datang ke garasi rumah kita dan hari ini Daniel ini jadi ketua PAW, departemen PAW di gereja. Dan orang yang ada berapa orang di sini, mungkin saya ada 1 orang di sini yang di foto ini waktu datang itu masih dalam agama lainnya dan masih terikat dalam okultisme. Lalu waktu datang bertobat, lalu dia bawa jimat-jimatnya. Lalu kita potong jimat-jimatnya. Ada lagi yang datang itu orang tuanya itu kerjaannya itu jualan alat sembahyang. Lalu orang tua berkata, kamu kalau jadi Kristen, aku tidak akui kamu lagi jadi anak. Tapi dia mau loh dibaptis, dan setelah dibaptis orang tuanya tetap terima dia, tetap sayang dia, dan sekarang dia jadi CGL. Ada banyak kisah-kisah dari jemaat yang memberikan jadi satu assurance kalau Tuhan itu nyata loh. Kalau Tuhan itu yang kita sembah, itu Tuhan yang mengubahkan hati orang. Dan kalau saat kita lihat, tidak ada sama sekali sidik jari kita. Semua yang kalau bisa terjadi ini, itu, pertobatan itu benar seperti yang firman Tuhan katakan. Kita ini manusia cuman bisa menabur
dan menyiram. Tapi sebenarnya yang make the changes, yang memberi pertumbuhan, itu hanya daripada Tuhan. Nah, hari ini Tuhan memanggil orang-orang yang mau menabur dan orang yang mau menyiram. Hasilnya serahkan ke Tuhan. Amin. Nah, ini suasana waktu setelah ibadah. Lalu waktu asyirnya, waktu penyerahan anak di sebelah kiri bawah ini, waktu penyerahan anak. Nah, ini waktu kita ulang tahun kedua, bulan April tahun 2001. Ini suasana ibadah, ini suasana worship. Hari ini ada 25 CG, mulai dari Eagle Kids, AOG Teens, AOG Pro M, Family, lalu ini Eagle Kids-nya. Dari yang tadinya 4 anak di rumah, sekarang jadi sekitar 35-40 anak. Ada All Star, Super Trooper, Voltage. Nanti yang Voltage sekarang sudah masuk ke AOG Teens. Lalu yang sekarang AOG Teens ini sudah mulai sharing firman di Voltage gitu. Jadi ada seperti pohon kehidupan yang tumbuh. Jadi anak-anak bisa tumbuh dari All Star masuk ke Voltage dan seterusnya. Ini waktu baptisan air. Lalu ini waktu CT. Jadi yang kiri atas ini CT Family, kanan atas CT AOG, kanan bawah CT Pro M gitu. Nah, saudara, dari yang saya sharingkan ini untuk knocking your door, knocking your heart's door, dan pertanyaannya itu satu, maukah kita memberikan the first love of bread untuk Tuhan? Dan ini adalah sebuah undangan yang akan mengubahkan kehidupan saudara dan saya. Aplikasinya ada 3. Yang pertama, milikilah waktu prime time dengan Tuhan. Milikilah Tuhan jadi prioritasmu waktu saat teduh. Jangan berikan waktu yang sisa. Yang kedua, have a heart for revival in the land. Cari jiwa dan tanya pada leadermu dan katakan, I want to join. Aku ingin terlibat, bukan hanya sekedar member CG, tapi aku mau memberikan yang terbaik yang aku dapat lakukan untuk kegerakan Tuhan di CG USA dan Kanada. Yang ketiga, milikilah hati yang murah hati. Banyak orang membutuhkan tumpangan hati hari-hari ini. Milikilah hati yang murah hati. Seperti waktu janda ini ditanya oleh Elia, berikan aku air, berikan aku roti. Janda ini tidak menolak. Dan karena dia tidak menolak, Tuhan memberkati dia. Dan miliklah hati yang rindu untuk hidup ini dapat membagi kepada semua orang. Not living your life for your own. Not thinking just about me, and me. But do the best that you can do in your life cycle. But there is more than that. When you have a heart that you can share to other people. Saya ajak untuk kita nyanyikan lagu ini. Berjuta jiwa kemanakah akan pergi? Mengasihi, ku ingin lebih lagi.
saya ingin mengajak dan memberikan sebuah undangan bagi saudara yang ingin menaruh Tuhan jadi yang nomor satu dalam hidupmu. Saya ajak untuk kita nyanyikan lagu ini dan kita taruh tangan kanan kita di dada sebagai tanda bagi Tuhan. Tuhan, ini aku, Tuhan. Aku mau memberikan roti bundar kecil itu. I want to give the first loaf of bread to you. I want to put you as my life priorities. Shikira marata karamala rama 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 rama. Ya rama shikira mala rama sikina badatu. Kina musikina malina musikina mala rama datu. Kira mushire Kira masyara mala rama sakina badatu. Kina mushire Ya ramala rama shikira mala rama datu. Shikira mala rama syate. Melayani, mengasihi, ku ingin lebih lagi. Melayani, mengasihi, ku ingin lebih lagi. Melayani, mengasihi, ku ingin lebih lagi. Melayani dan mengasihimu. He's calling you out. Dia memanggilmu. Shikira malarama, shikira malarama siang. Ina musikina malarama sakada da 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 da. Ya ramalarama sikina malarama larama da. Ina musyere de 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 de. Ya ramalarama sikina malarama larama da. Ina musikina malarama larama larama da da. Melayani, mengasihi, ku ingin lebih lagi. Melayani, mengasihi, ku ingin lebih lagi. Melayani, mengasihi, ku ingin lebih lagi. Melayani dan mengasihimu. Bapa di surga, hambamu berdoa Tuhan buat setiap dari kami Tuhan di CG USA hari ini Tuhan. Malam hari ini ya Tuhan, ada revival yang terjadi Tuhan di setiap hati-hati kami Tuhan. Kami akan mempunyai Tuhan hati yang kami mau memberikan roti bundar kecil ini Tuhan. Prioritas hidup kami Tuhan, kami berikan kepada Engkau ya Bapa. Tuhan, kami mau Tuhan menjadi agent revival di kota tempat di mana kami tinggal Tuhan. Kami mau Tuhan hidup kami tidak berpusat pada diri kami sendiri, tapi kami tahu Tuhan ada berkat yang besar, hidup yang berkelimpahan yang Kau berikan, hidup yang penuh damai sejahtera yang Kau berikan bagi setiap anak-anak Tuhan yang memberikan hidupnya sebagai yang menaruh Engkau menjadi prioritas dalam kehidupannya Tuhan. Teruslah bekerja ya Bapa di CG USA, di CG USA ini Tuhan. Kami berdoa Bapa Kau berkati setiap leader-leader Tuhan, sertai Tuhan, berikan hikmat pengurapan dalam mengembalakan CG ini Tuhan. Kami berdoa Tuhan, dan kami percaya ada benih-benih Tuhan revival, dan akan semakin menjadi seperti api yang semakin hari semakin besar, sampai akhirnya akan ada GMS Tuhan di LA juga Tuhan. Bukan hanya di New York, tapi ada di LA dan ada di setiap kota-kota yang lain di USA dan di Kanada Tuhan. It's all for your glory. It's all so that every belief, every heart that needs you Jesus, mereka dapat temukan jawaban saat ada GMS di kota tempat di mana kami ada Tuhan. Terima kasih Tuhan, hambamu selesai berbicara, tapi hambamu tahu Tuhan, Roh Kudus Engkau terus berbicara bagi setiap yang hadir malam ini Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. We love you so much. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih. Kita serahkan kembali kepada Pak Surya dan Ciena. Ya.
Yes, terima kasih Pastor Robin and Bu Yeni. Suatu kehormatan